kabar? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Baik, kali ini kita akan belajar pembelajaran IPS yang mana mengenai sejarah bangsa Indonesia, khususnya tentang sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa penjajah. Pada awalnya, tujuan Portugis datang ke Indonesia itu untuk berdagang. Dalam perkembangan Portugis mulai memonopoli perdagangan di Indonesia. Kondisi tersebut mendorong terjadinya perlawanan terhadap bangsa Portugis oleh beberapa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang pertama, perlawanan Kesultanan Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terjadi sejak Portugis menguasai Malaka. Pada tahun 1511, Raja pertama Aceh, Ali Muhayyad Shah, memimpin perlawanan terhadap Portugis. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis mencapai puncaknya. Untuk menyingkir Portugis, Kesultanan Aceh melengkapi kapalnya dengan prajurit dan persenjataan. Selain itu, Kesultanan Aceh menjalin kerjasama dengan Demak. Kesultanan Aceh juga meminta bantuan persenjataan ke Turki, Inggris, Goa, serta Gujarat. Dalam perang tersebut, tidak ada pihak yang menang dan yang kalah. Perang tersebut berakhir setelah pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Yang kedua, perlawanan Kesultanan Demak. Dipimpin oleh Fatih Unus, Demak menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1511. Ia menghimpun dan memilih pasukan dari Jawa, Makassar, dan Lampung, serta bekerja sama dengan Kerajaan Aceh. Akan tetapi upaya tersebut mengalami kegagalan yang disebabkan oleh Demak kekurangan pasukan dan senjata. Pada tahun 1527, armada Demak dipimpin Fatahillah dapat menguasai Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Sikap ini dilakukan untuk menghadang Portugis yang hendak menguasai Jawa. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh Fatahillah di Sunda Kelapa. Tempat ini kemudian digantikan namanya menjadi Jayakarta. 3. Perlawanan rakyat Maluku. Pada tahun 1512, Portugis berhasil menemukan Maluku sebagai penghasil rempah-rempah. Pada awalnya, rakyat Ternate menerima dengan baik kedatangan Portugis, bahkan Sultan Bayanulla mengizinkan Portugis mendirikan pos dagang di Ternate. Kondisi ini disebabkan pada saat itu terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan Tidore. Sultan dan rakyat Ternate berharap Portugis membeli rempah-rempah mereka dengan harga yang tinggi. Selain itu, Ternate berharap Portugis membantu mereka mengalahkan Tidore. Dalam perkembangannya, Portugis berniat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate. Portugis memaksa rakyat menjual hasil kebun hanya kepada Portugis, agar rempah-rempah mereka milik petani ditetapkan oleh Portugis. Bahkan, Portugis ikut campur dalam urusan pemerintahan di Ternate. Tindakan Portugis tersebut menyebabkan kemarahan rakyat Ternate. Pada masa Kesultanan Sultan Hairun bersama rakyat Ternate melakukan perlawanan. Akan tetapi, Sultan Hairun dapat diperdaya oleh Portugis. Sultan Hairun akhirnya dibunuh di benteng Sao Paulo. Perlawanan Sultan Hairun akhirnya dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah. Pada tahun 1557, Sultan Ba'abullah bersama rakyat Ternate berhasil mengusir Portugis. Demikian tadi materi perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Portugis yang memulai menjajah warga Indonesia dengan memonopoli perdagangan rempah-rempah.